Oke, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah serta PPT tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Lila Kurnia dengan NIM 2021 33120. Lalu ada Mbak Fatin dengan NIM tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, tujuan karya ilmiah, langkah-langkah penyusunan karya ilmiah, bentuk-bentuk karya ilmiah, dan sistematika karya ilmiah. Baik, untuk materi yang pertama, pengertian karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Mbak Alvina. Silakan Mbak Alvina. Baik, terima kasih Mbak Lila atas waktunya. Yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah, aplikasi dari metode ilmiah yang ditunjukkan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Karya ilmiah disusun secara sistematika dan bersifat ilmiah. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empirik, atau pada teori-teori yang telah dilakukan kebenarannya. Yang ketiga, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis, di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Yang terakhir, yaitu sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Kemudian selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan, Mbak. Baik, saya akan melanjutkan Mbak Alvina. Tujuan karya ilmiah. 1. Menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Tujuan seperti ini pada umumnya terkait dengan karya ilmiah yang berupa artikel yang dimuat dalam berbagai media massa. 2. Memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru atau dosen, serta penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. 3. Mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Misalnya, karya ilmiah yang disusun untuk satu seminar, simposium, diskusi panel, dan sejenisnya. Next. Yang keempat, mengikuti perlombaan karya ilmiah. Perlombaan penulisan karya ilmiah sering diadakan oleh berbagai lembaga, seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI, yang setiap tahunnya diselenggarakan bagi mahasiswa seluruh Indonesia oleh Direktoriat Kemahasiswaan atau sekarang menyatu dengan Direktoriat Akademik, Direktoriat Jenderal Pendidikan Tinggi. Karya ilmiah yang dilombakan ada yang harus sengaja ditulis untuk perlombaan tersebut. Namun ada juga yang tidak diambil dari karya ilmiah yang pernah ditulis. Yang kelima, menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, seperti berbagai artikel penelitian yang dimuat dalam berbagai majalah ilmiah. Next.
Berikut ini langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menghubungkan masalah teori tertentu. 3. Merumuskan kerangka konsepsional atau teoritis. 4. Merumuskan hipotesis atau bila diperlukan. 5. Menyusun rencana studi. 6. Menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data. 7. Menganalisis dan menginterpretasi data. 8. Membuat kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Fatim. Baik, terima kasih Mbak Erlita. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Bentuk-bentuk karya ilmiah. 1 adalah laporan, 2 makalah ilmiah, 3 makalah semesterial, 4 skripsi, 5 tesis, 6 disertasi. Next, Mbak. Sistematika karya ilmiah. Bagian pembuka terdiri atas 9 bagian, yaitu kuliah luar, 2 halaman judul, 3 halaman pengesahan jika perlu, 4 halaman penerimaan jika perlu, 5 kata pengantar, 6 daftar isi, 7 daftar tabel jika ada, 8 daftar gambar jika ada, 9 daftar singkatan dan lambang jika ada. Untuk bagian inti terdapat 3 bagian antara lain 1. Bab pendahuluan, 2. Bab analisis atau pembahasan, 3. Bab simpulan. Bagian penutup juga terdiri dari 3 bagian, yaitu daftar pustaka, 2 indeks jika perlu, 3 lampiran jika perlu. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Sebelumnya saya akan membacakan tentang kesimpulan. Nah, kesimpulannya, karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Nah, karya ilmiah disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Karya ilmiah menyajikan pengetahuan berupa gagasan yang disajikan berdasarkan fakta, menggunakan bahasa baku, istilah teknis, dan sistematika penulisan yang mengikuti cara tertentu. Nah, karya ilmiah ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Lalu, tujuannya juga memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi dan mengikuti perlombaan karya ilmiah. Nah, langkah-langkah penyusunannya yaitu ada mengidentifikasi masalah, menghubungkan masalah teori tertentu, merumuskan kerangka konsepsional atau teoritis, merumuskan hipotesis, menyusun rencana studi, menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta membuat kesimpulan. Nah, karya ilmiah dapat berupa laporan, makalah ilmiah, makalah semesterial, skripsi, tesis, dan disertasi. Sistematika karya ilmiah meliputi halaman-halaman awal yang mencakup judul, kata pengantar, aneka daftar seperti daftar isi, daftar tabel, bagian atau lampiran. Isi utama mencakup pendahuluan, isi, dan penutup, dan halaman-halaman akhir yang mencakup daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Nah, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Untuk tanya jawab kita lanjut di WA. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.